Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Kita awali dari informasi kampus. Sebagai bentuk dukungan dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan layanan Samsat Kampus di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya. Hal ini diharapkan dapat lebih mempermudah dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Peluncuran inovasi tersebut ditandai dengan penekanan layar virtual yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah, didampingi oleh PJ Sekda Prof Jawa Timur Wahid Wahyudi, Rektor Unair Surabaya, Rektor Unesa, Kepala Bapenda Provinsi Jatim, serta Dirlantas Polda Jawa Timur. Samsat Kampus sendiri merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lingkungan perguruan tinggi, yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Inovasi ini merupakan bentuk perhatian Gubernur Khofifah untuk mendukung pengembangan usaha-usaha koperasi perguruan tinggi, sekaligus memberikan kemudahan dengan menyediakan tempat layanan pembayaran PKB yang cepat, mudah, dan dekat dengan lingkungan kampus perguruan tinggi. Ada 75 kampus negeri maupun swasta di Jawa Timur yang sudah membangun sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur, terutama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kami menyampaikan terima kasih, sambutan dari perguruan tinggi luar biasa. Tentu kami berharap bahwa secara khusus ini bisa bersinergi dengan seluruh koperasi yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Jawa Timur. Perluasan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur makin mudah, makin murah, makin dapat dijangkau di berbagai lini dengan lebih memungkinkan win-win profit. Kami juga bisa mendapatkan sumber PAD, masyarakat luas juga bisa memudahkan untuk bisa mengakses ini. Sementara itu, Rektor Unair Surabaya Muhammad Nasih juga mengapresiasi dengan adanya Samsat Kampus ini karena warga kampus cukup dimudahkan dalam hal pembayaran pajak kendaraannya. Saya yakin warga kampus juga sangat diuntungkan dengan adanya ini karena nggak perlu kemana-mana. Dan kalaupun nanti ada satu dan lain hal, tentu keuntungannya juga akan diperoleh karena melibatkan koperasi dan lain-lain, tentu kembalinya juga ke semua warga kampus. Sehingga tadi kami sampaikan, kampus 75 kampus yang sudah menjalin kerjasama siap untuk mensukseskan Samsat Kampus ini dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Pemprov Jatim juga tetap kontinu memberikan apresiasi pada wajib pajak yang taat dan patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan memberikan undian hadiah tabungan umroh. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama kantor bersama Samsat Jatim dengan Bank Jatim. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa amblesnya jembatan Ngaglik di Kabupaten Lamongan akan bisa segera langsung ditangani dengan cepat dan terukur. Dan berikut arahan Ibu Gubernur mengenai perancangan jembatan tersebut. Secara teknis tentu Pak Sukti, Kepala BPJN yang mengetahui bagaimana maksimalisasi percepatan dari jembatan Ngaglik 1 yang ambles tanggal 29 kemarin. Oleh karena itu, pengalihan arus lalu lintas yang kemarin tanggal 30 melalui Pantura, kemudian kemarin sudah mulai sebagian dialihkan ke sini satu arah dari barat ke timur. Tentu saya mohon masyarakat semua bersabar, saya mohon semua memberikan kerjasama yang baik karena mereka tahu bahwa ini sedang berproses. Insya Allah H-10 sebelum Lebaran
sudah siap untuk bisa digunakan kembali. Sesaat lagi kita akan ikut informasi tentang kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gorontalo, jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain.
supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Stop. Siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Dalam upaya penguatan ekonomi antar provinsi, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi antar provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Gorontalo. Misi dagang yang tiap bulan kita lakukan setahun 10 kali. Proses yang kita ingin bangun tidak sekedar pertemuan antara trader dan buyer, tapi juga investasi. Maka MOU-nya tadi ada cukup banyak OPD, MOU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Gorontalo, MOU antara HIPMI Jawa Timur dan HIPMI Gorontalo, MOU antara IWAPI Jawa Timur dan IWAPI Gorontalo. Strong partnership ini menjadi bagian yang penting. Kira-kira 10 menit lalu terkonfirmasi, sementara tercatat transaksi 115 miliar. Dalam misi dagang ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Gorontalo. Kami sangat senang sekali para UKM langsung bertukar pikiran, melakukan transaksi. Kemasan-kemasan yang dibuat oleh teman-teman UKM Surabaya bagus sekali. Kami bisa mendapatkan peluang pasar yang baru dengan channel-channel nanti bisa bekerja sama dengan kita para pelaku UKM yang ada di Gorontalo. Beralih ke informasi lain, Madura saat ini akan memiliki satu lagi kebanggaan, yakni Indonesia Islamic Science Park yang rencananya akan dibangun di kaki Jembatan Suramadu di sisi Kabupaten Bangkalan. Hal ini diharapkan bisa menjadi daya tarik baru kepada investor untuk Pulau Madura. Terkait pembangunan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, berharap agar Indonesia Islamic Science Park dapat menjadi daya tarik bagi investor, baik domestik maupun internasional. Terlebih hal itu juga berseiring dengan keinginan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, serta tokoh masyarakat sekitar. Diharapkan juga nantinya Indonesia Islamic Science Park ini bisa menjadi tempat multipurpose di Madura,
di mana tempat ini bisa menjadi wisata religi dan wisata edukasi secara bersamaan. Untuk itu, diharapkan masyarakat Madura terutama Bangkalan untuk mendukung pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini. Sebab tempat ini bisa berpotensi menjadi awal kebangkitan Madura dalam berbagai sektor. Dan informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.